Halo guys, selamat datang di channel gua Mon Saham. Guys, baru-baru ini ya BEI itu merilis daftar 9 saham dengan tingkat konsentrasi tinggi ya guys ya. Nah guys, kalian punya nggak ya salah satu dari 9 saham ini ya? Nah di video kali ini tuh kita akan bahas ya guys ya, apa dampak dari saham dengan kepemilikan tinggi ini ya? Apakah artinya ini jelek atau buruk ya? Atau kita harusnya gimana ya terhadap saham-saham ini? Kita akan bahas di video kali ini guys. Tapi tentunya guys, gue ingetin lagi ya, kalian bisa bergabung di channel ini untuk mendapatkan rekomendasi saham-saham terbaik ya, di Belajar Intens ataupun di supporter Bang Omon ya. Nah guys, jadi bursa bulan April ini merilis ya saham dengan kepemilikan konsentrasi tinggi. Maksud dari saham terkonsentrasi tinggi ini ya guys ya, itu ini gitu loh guys ya. Saham-saham ini sebenarnya dikuasai oleh beberapa orang saja gitu loh, segelintir orang saja. Contoh ya, ROC ya. ROC ini, Rockfield Property Indonesia, itu konsentrasi kepemilikannya itu 99,85% ya. Padahal di data profile ya 20% itu milik publik. Jadi sebenarnya ROC ini itu 99,85% ini milik dari orang-orang tertentu saja gitu loh ya guys ya. Kita coba lihat ya guys ya, ROC ini harganya sekarang itu 2.220 nih ya. PE-nya juga gede banget 121 guys. Ini PBV-nya juga ya. PBV-nya sih nggak terlalu gede ya, 3,88 ya. Ya lumayan gede sih ya guys ya, di atas 2 ya. Ini IPS-nya juga kecil. ROC ini kita cek profilnya ya, supaya kalian lebih paham, lebih gampang ya memahami ya. Jadi secara shareholder ini masyarakat ini sebenarnya punya 20% ya. Tetapi sebenarnya di dalam masyarakat ini sebenarnya adalah orang-orang yang sama dengan pengendalinya gitu loh guys ya. Orang-orang yang sama dengan ini gitu loh guys ya. Orang-orang yang mungkin berhubungan dengan satu orang gitu loh guys ya, satu kepentingan. Jadi sebenarnya kelihatannya ini ada masyarakat 20%, tapi sebenarnya yang masyarakat ini dikuasai orang-orang tertentu saja gitu loh guys ya. Ini ya. Begitu kepemilikan di bawah 5% itu dibuka ya, di atas 1% dibuka, ini ternyata banyak banget ya. Global Flower ini 4,35% ya, biasanya ini masih berhubungan dengan pengendali-pengendalinya gitu ya guys ya. Jadi ROC ini aslinya itu 99,9% ini dikuasai oleh orang tertentu saja gitu ya. Ini IFSH ya, IFIS Desco ini 99,77 ya, gede ya. SOTS, AGII, brand ini ya, punya papinya orang-orang ya, papinya bursa, Pak PP ini 97,31 ya, gede juga nih guys. MGLV juga, ini DSSA ini ya, mau stock split tetapi konsentrasi kepemilikannya juga 95,76% ya. Ini berarti ini gitu loh guys ya, DSSA ini dikuasai orang-orang tertentu saja gitu guys ya. Retail itu nggak boleh ikutan di sini ya. Ini harganya tuh naik terus ya, stock split tetap naik lagi ya. Jadi waktu itu ke 90-an ribu lebih ya, lalu stock split balik ke ini ya, harganya dipecah, habis itu balik lagi ke 90 ribuan lagi. Ternyata memang penguasanya itu orang-orang tertentu gitu loh ya. Ini Lucy juga sama, lalu ada RLCO ini juga 95% ya. Ini baru IPO langsung pernah ke 8.000 ya. Lalu apakah saham-saham dengan konsentrasi tinggi ini
ini jelek ya sebenarnya belum tentu ya guys ya. Ada kelebihannya juga gitu loh ya. Tapi kita salut juga ya dengan bursa ya, mereka merilis saham-saham dengan konsentrasi tinggi ini ya. Artinya memang BEI kita dan OJK kita ini, pemerintah, otoritas kita ya, ini memang pengen berbenah ya. Karena teguran MSCI itu mereka banyak berbenah ya, di atas 1% itu dirilis ya. Terus sekarang malah membagikan saham-saham yang terkonsentrasi tinggi gitu loh ya. Nah guys, lalu gimana sebaiknya kita ya? Kalau gua guys ya, menurut gua ya, sebenarnya kalau kalian itu adalah seorang trader yang berpengalaman ya, kalian sudah punya kemampuan untuk menganalisa ya, baik dari money flow maupun dari ini ya, dari teknikalnya dan maupun fundamentalnya, sebenarnya is okay aja gitu guys ya, kalian bermain di saham-saham seperti ini. Karena saham-saham seperti ini ya, ini biasanya kenaikan harganya itu cepat gitu guys ya. Kita ambil contoh ROK ya, ROK, kita ambil contoh ROK ini guys ya guys ya, 1 tahun terakhir ini sudah menghasilkan kenaikan 500% ya. Kalau kalian beli ya kemarin di sekitar 2025 aja ya, tentunya kalau kalian paham ya dengan cara mainnya ya, kalian bisa untung besar banget ya guys ya. Tapi jangan sampai ya kalian yang pemula-pemula ya coba-coba masuk di saham-saham yang seperti ini ya, saham-saham yang konsentrasi tinggi ini ya. Karena apa? Karena kalian bisa jadi kalian yang dijadiin exit liquidity gitu loh guys ya. Karena ini dikendalikan oleh beberapa orang saja ya. Jadi naikin harganya ini enteng ya, gampang banget naikin harga ya. Karena memang ya punya mereka-mereka aja gitu loh guys ya. Jadi tinggal lempar sana lempar sini, balik-baliknya ke teman-teman sendiri ya, harganya naik. Dan nanti kalau retail masuk ya tinggal diguyur ya, diguyur, retail nangis ya, mereka dapat cuan gede ya, orang-orang yang menguasai ini gitu loh ya guys ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian pemula jangan masuk ke saham-saham seperti ini ya, masih banyak banget ya saham-saham yang bagus ya, saham-saham yang ini ya, salah satunya saham-saham yang bagi dividen ya, itu masih banyak ya. Kenapa harus milih saham-saham yang seperti ini kalau kalian belum mengetahui cara mainnya? Tapi kalau kalian udah mengerti, paham cara mainnya ya is okay. Justru kalian bisa cuan lebar gitu loh guys ya dari saham-saham seperti ini ya. Contoh ini, contoh lagi ya, IFSH ya, IFSH kita coba cek. Ya kita cek 1 tahun terakhir nih guys. Ya ini 149% ya, memang kenaikannya memang tinggi-tinggi ya. SOTS kita coba ya, SOTS ini sudah sempat ke 5.000 ya guys ya. 1 tahun terakhir tuh masih naik 200% ya. Sempat ke 5.000, ini kemarin kalau ke 5.000 ini naiknya ribuan persen ini guys ya. Lalu longsor ya, Februari kemarin ini karena MSCI ini longsor ya. Ini memang agak-agak rawan ya guys ya, saham-saham ini ya, dengan diberitakannya kepemilikan terkonsentrasi tinggi ini ya, saham-saham ini dikuasai oleh segelintir orang, oleh bursa, oleh BEI ya. Ini rawan ya, rawan dikeluarin dari indeks global ya, seperti MSCI ataupun FTSE ya. Kalau saham-saham ini dikeluarin dari indeks-indeks global, tentunya duit bakalan kabur semua ya dari saham-saham ini. Tentunya itu akan cukup signifikan ya ke dampaknya ke harga sahamnya ya. Bisa aja HRB berjilid-jilid nih guys ya, seperti itu gitu loh ya. Jadi memang untuk yang nggak pengalaman hati-hati. Tapi kalau yang udah pengalaman main-main di saham-saham seperti ini, apalagi kalau kalian mengerti ya, memahami saham-saham ini itu arahnya kemana ya, ya kalian boleh-boleh aja ya. Asal ya tentunya seorang trader profesional itu selalu siap untuk cut loss ya, selalu disiplin untuk stop loss ya. Karena
memang saham-saham seperti ini volatilitasnya ngeri ya guys ya. Habis dari 5.000 tiba-tiba jadi 900 ya. Besok bisa aja balik ke gocap gitu loh ya. Jadi high risk high return guys di saham-saham yang seperti ini ya, konsentrasinya tinggi ya. Kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.